Contoh soal yang pertama, jadi apa persoalannya dan bagaimana step menjawabnya. Jadi ini adalah soalnya ya. Diketahui gas fosgen diproduksi dengan mereaksikan antara gas CO dan Cl2 dengan persamaan reaksi seperti berikut. Jadi kalau kemarin ada CH4 dan lain-lain, ini nggak ada hanya, jadi ada CO dan Cl2, kemudian produknya langsung COCl2. Jadi tidak ada produk sampingan berupa air atau produk yang lain atau limbah yang lain. Ini soal yang paling sederhana dibandingkan kemarin karena tidak ada air, tidak ada penyetaraan karena ini jumlahnya sama. Di sini C-nya ada 1, sini C1, sini oksigen 1, Cl-nya 2, sini juga 2. Jadi tidak perlu disetarakan lagi. Kemudian soalnya, jika 3000 liter CO yang diukur pada kondisi STP direaksikan dengan Cl2, eksesnya 17,5%, maka tentukan A. Limiting reaktan, B. Jumlah gas CO yang direaksikan, C. Jumlah gas Cl2 yang diperlukan, D. Jika konversi CO sebesar 80%, tentukan jumlah produk, E. Yield COCl2 terhadap CO, dan yang terakhir F. Konversi Cl2. Kita urut dari pertanyaan pertama, jadi seperti biasa harus urut ya, karena misalnya jawaban A itu diperlukan untuk menjawab B, jawaban B diperlukan untuk C, dan lain-lain. Yang pertama, limiting reaktan. Kita baca soalnya kembali. Di sini ada rumusnya, kemudian soalnya ada kata-kata Cl2 excess 17,5%. Jadi sebenarnya dari soal itu sudah diketahui ada eksesnya 17,5% pada Cl2. Otomatis di antara zat reaksi 2 ini satunya ekses, satunya limiting reaktan. Di dalam soal sudah ada Cl2 ekses, berarti otomatis limiting reaktannya adalah CO. Saya ulangi, jadi kalau di soal sudah ada tulisan zat ini berlebihan, zat reaksi ini Cl2 berlebih, maka otomatis zat reaksi pembatasnya adalah yang lainnya. Nah, di sini adalah CO. Seperti itu ya. Jadi tanpa adanya perhitungan bisa langsung dilihat dari soal. Kalau soalnya seperti ini. Jadi langsung dijawab saja, limiting reaktannya adalah CO. Kemudian, pertanyaan yang kedua adalah jumlah gas CO yang direaksikan. Dibaca soalnya kembali, jadi setiap mau mengerjakan dibaca lagi, apa sih yang diketahui. Nah, di sini diketahui ekses reaktannya Cl2 yaitu 17,5%. Kemudian volume CO-nya di sini 3000 liter. Ditanyakan jumlah gas CO yang direaksikan, dalam hal ini satuannya mol, atau kita cari molnya saja. Kemudian ingat rumus. Ini rumus yang sudah bolak-balik ketika kemarin pertemuan keempat saya sudah jelaskan. Jadi mol sama dengan massa dibagi mR, atau BM, atau berat molekul, sama saja. Atau bisa juga, ini ada rumus seperti ini kalian sudah bolak-balik mungkin dipelajari waktu SMA, mol sama dengan volume dibagi 22,4. Nah, 22,4 ini ketetapan dari mana? Silahkan baca referensi-referensi di buku manapun, buku tentang reaksi kimia, 22,4 itu asalnya dari mana. Jadi ini digunakan kalau diketahui massa atau mR-nya, ini digunakan kalau diketahui volumenya. Di soal ini kan yang diketahui volumenya, maka dari itu menggunakan rumus yang ini. Kemudian langsung saja, maka NCO-nya sama dengan volume CO-nya. Volume CO-nya tadi sudah diketahui 3000 liter, langsung jelas 3000 liter dibagi 22,4 yang merupakan ketetapan, sama dengan 133,9 mol. Jadi B sudah
diketahui kita hitung dengan hanya menggunakan satu persamaan ini. Mol sama dengan volume dibagi ketetapan 22,4. Pertanyaan selanjutnya adalah jumlah gas Cl2 yang diperlukan. Kemudian lihat lagi soalnya, oh ini ada Cl2 yang diketahui kan X-nya tadi 17,5%. Jadi dari soal kita sudah tahu Cl2 X 17,5%. Artinya ada kelebihan 17,5%. Ingat ya, X itu artinya kelebihan. Maka jumlah Cl2 yang aslinya ada dalam reaksi tersebut adalah lebih dari CO yang kita anggap LR atau limiting reactant dan 100%. Jadi kalau ada kata-kata seperti ini, otomatis CO-nya itu limiting reactant yang kita anggap 100%. Nah, berarti otomatis Cl2-nya itu kelebihan 17,5% dari CO. Jadi ya, langsung saja berarti 100 plus 17,5. Kemudian kita tahu CO itu tadi dari yang B, perhitungan nomor B itu 133,9 mol. Jadi di sini tinggal hitung. Tadi saya sampaikan jumlah gas Cl2 yang diperlukan itu ya tadi 100 ditambah 17,5. Dari mana 100? Itu tadi karena limiting reactant itu dianggap 100. Nah, kelebihannya ya Cl2 ini berarti kelebihannya 100 tambah 17,5. Jadi 117,5% dari molnya CO. Berapa? Tinggal kita hitung saja. 117,5% atau per 100 ya, ingat kalau persen itu per 100 dikali molnya CO 133,9 mol sama dengan 157,33 mol. Jadi Cl2 yang diperlukan adalah sebesar 157,33 mol. Jadi dalam reaksi ini CO-nya 133,9, Cl2-nya adalah 157,33. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika konversi CO sebesar 80%, tentukan jumlah produk. Baca soal kembali. Jadi setiap A, B, C, D kalau mau mengerjakan soal, mau memberi jawaban, dibaca soal kembali apa yang diketahui. Dari soal di atas dapat diketahui bahwa mol CO yang bereaksi sama dengan mol CO Cl2 yang terbentuk. Jadi di sini tidak ada angka tambahan di belakangnya ya. Kemudian ini limiting reaktannya 133,9 mol. Kemudian di sini CO yang terkonversi 80%. Jadi COCl-nya di sini 80% dari CO. Bisa menggunakan rumus dulu ketika pertemuan keempat, persen konversi sama dengan mol produk dibagi mol reaksi kali 100%. Jadi mol produk tinggal dikalikan silang, jadi persen konversi dikalikan mol reaksi dibagi 100%. Persen konversinya 80, kemudian mol reaksinya atau CO-nya sudah diketahui 103,9 yang tadi ditanyakan ya CO-nya. Kemudian per 100-100-nya dari presentasi ini. Jadi jawabannya adalah jumlah produknya adalah 107,12 mol. Ya, jadi bisa menggunakan rumus ini. Kalau kalian bingung, langsung masukkan rumus konversi. Kalikan silang, cari mol produknya. Nah, di sini sudah ketahui konversi 80%, ya berarti 80% dari reaksinya atau LR-nya atau limiting reaktannya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, jika yield tentukan yield CO CO2 terhadap CO. Jadi yield itu ya perbandingan, bisa perbandingan mol, bisa menggunakan perbandingan massa. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Ini kita tulis lagi perbandingannya yang dinamakan CO2 sama CO ya. Jadi kita tulis molnya di sini supaya mudah kalian menghitungnya, tidak usah bolak-balik lagi.
Jika menggunakan mol, ya tinggal dibandingkan saja atau dibagi saja. Jadi mol COCl2 107,12 dibagi 133,9 dari sini. Langsung ketemu 0,8. Atau jika menggunakan massa boleh, karena yield itu bisa perbandingan mol, bisa perbandingan massa. Rumusnya sama ya tadi. Nah, diingat lagi slide sebelumnya, massa sama dengan mol kali mr. Jadi massanya 107,12 dari sini tadi. Kemudian dikali 99, 99 dari mana? MR-nya COCl2. Dilihat di tabel macam-macam senyawa atau macam-macam atom. C itu airnya berapa, O itu airnya berapa, Cl itu airnya berapa kali 2, hasilnya adalah 99. Kemudian berlaku juga untuk CO, jadi mol kali mR. Molnya sudah diketahui 133,9, kemudian mR-nya dari C itu airnya berapa, O itu airnya berapa. Kemudian jadilah 28 gram CO. Kemudian silahkan kalian hitung hasilnya berapa. Yang terakhir adalah konversi Cl2. Jadi konversi Cl2 adalah seperti ini rumusnya. Jadi ingat konversi itu produk terhadap reaksi. Nah, reaksi di sini kan yang ditanyakan konversi Cl2. Kalau tadi kan sudah tahu konversi CO. Nah, di sini Cl2 jadi tinggal dibagi saja kalikan 100%. Jadi NCOCl2 sudah diketahui tadi 107,12, kemudian NCOCl2 sudah ya 107,12. NCl2 tadi di slide 2 slide sebelumnya ada hasilnya 107,3 mol. Jadi langsung saja di sini dimasukkan angkanya, hasilnya adalah 68%.